symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hindra Ardianto, NIM 30701900087. Dan teman saya satu kelompok, Fahrul Zikri Anafi, NIM 30701900067. Dan kami di sini bertujuan untuk membahas tentang hasil dari diskusi kelompok kami yang dimana memiliki tema biografi Ernest Meunman dan beserta teori-teorinya yang ada di Ernest Meunman sendiri. Ernest Meunman seorang pendiri psikologi empiris di Hamburg. Kita masuk ke latar belakangnya, yang dimana Ernest Meunman ini lahir pada tahun 1862 dan meninggal pada tahun 1915. Meunman seorang putra pendeta Lutheran, lahir di Urich-Bey-Wesel di Lower Rhine pada lebih tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1862. Setelah menyelesaikan kursus sekolah menengahnya, Meunman diterima sebagai mahasiswa yang berada di Pasca 1883 di Universitas Tübingen dan mengabdikan dirinya pada studi tentang teologi dan ilmu-ilmu filsafat. Meunman kemudian belajar di Universitas Berlin, Halle, dan Bonn sampai Pasca 1887. Meunman sendiri berhasil lulus 2 ujian teologi pada tahun 1891 dan beliau memperoleh gelar doktor filsafat di Tübingen dengan tesis tentang hukum asosiasi dan reproduksi. Dia kemudian beralih ke studi psikologi mental dan masuk ke Institut Wundt di Leipzig, di kota Leipzig. Pada tahun 1894, ia menjadi privatdosen dalam bidang filsafat di Leipzig. Disertainya yang berjudul An Investigation of the Psychology and Ethics of Rhyme. Di tahun 1893, yaitu tentang kesadaran duniawi. Pada tahun 1897, ia dipanggil ke Universitas Zurich sebagai profesor filsafat, psikologi, dan pendidikan. Pada tahun 1905, dia menerima panggilan ke Universitas Sukses Cepat, ketua filsafat di Universitas Münster, Halle, dan Leipzig, dan akhirnya menetap di Verlenswen yang berada di Hamro. Meunman sendiri pada saat itu terutama tertarik pada masalah metafisika. Meunman belum memiliki pemikiran tentang kayak psikologi eksperimental. Dan Meunman sendiri telah dibesarkan dengan sangat masuk ke dalam religius dan keyakinan akan agama yang amat kuat, dan cara berpikir telah memegangnya dengan kuat, telah dipegang eratnya dengan sangatlah kuat. Sekarang beliau harus berjuang dalam pertempuran antara iman dan ilmu pengetahuan. Meunman mendapati dirinya yang dimana berkewajiban, meskipun harus berjuang sangatlah keras untuk melepaskan dogma demi dogma. Meunman bermaksud menjadi guru agama, dan dengan tujuan itu menjadikan dirinya sebagai anggota dari suatu fakultas filosofis. Namun saat ini, ketika dia menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan yang dimana itu ia rasa terlalu jauh,
dari ide-ide kekristenan ortodoks untuk bisa dengan instruksi dia dengan enggan melepaskan rencana aslinya yang sebelumnya itu. Kemudian Neumann memutuskan untuk mempelajari ilmu kedokteran karena Meneman telah sampai pada kesimpulan bahwa psikologi adalah dan bahwa studi medis tertentu adalah prasyarat penting dari pekerjaan yang sukses dalam ilmu psikologi. Neumann mencari sesuai untuk mendapatkan dari buku-buku pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, dan psikiatri yang dia anggap perlu untuk percobaan yang dilakukannya seperti itu. Hingga pada tahun 1896 dia menerbitkan studinya yang terkenal di psikologi Königsberg. Ia kemudian menduduki di pneumonia pada lebih tepatnya pada tanggal 25 April 1915 dan pendidikan hati nurani untuk melakukan tugas kondisi religius yang diperlukan dari filosofis yang bermanfaat fisiologi dan pada kenyataannya memperoleh pengetahuan yang sangatlah menyeluruh ataupun secara rinci. Meneman memiliki antusiasme yang sangat luar biasa untuk kegiatan penyelidikan ilmiah yang dimana itu dilakukan dengan keuletan tujuan yang sangatlah ingin ia capai yang tidak biasa sehingga dia kelola meskipun kondisi fisik yang sangat buruk yang dideritanya itu. Untuk melewati banyak sekali pekerjaan dan cobaan untuk minat yang kuat pada sains ini, dia menambahkan antusiasme untuk cita-cita sosial yang ditegaskan oleh pandangan estetisnya sendiri yang sangatlah ketat, yaitu tentang kehidupan manusia dan kesadaran kan yang benar-benar. Pandangan etisnya dipengaruhi oleh harapannya pada kemajuan moral umat manusia atau kemajuan umat manusia itu yang akan datang. Meneman juga memiliki minat hidup yang itu didasari pada estetika, yang dimana pengetahuannya tentang sejarah seni rupa mencakup banyak hal, sehingga Meneman dapat menghargai suatu karya dari sudut pandangan senimannya sendiri atau sudut abstraknya sendiri. Meneman sangat tertarik dengan perabotan artistik di rumahnya sendiri. Meneman juga sangat menolak segala sesuatu yang itu berbau jahat atau tidak ada harganya sama sekali. Seluruh sifatnya yang seperti ketulusan dan ketulusan itu, Meneman hanya sedikit memikirkan urusan kehidupan sehari-harinya. Perhatiannya lebih pada kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan keadaan pribadinya sehingga seringkali menderita sebagai akibatnya. Karya ilmiahnya terletak pada bidang psikologi pendidikan maupun estetika yang ada di dalam dirinya itu. Investigasi psikologi Meneman mengungkapkan bahwa dia sebagai eksperimentalist psikologi peringkat pertama dan sebagai ahli diskusi psikologi, yang dimana kualitas-kualitas ini muncul bahkan dalam artikel awalnya atau karya ilmiahnya sendiri yaitu tentang kesadaran temporal
yang sebagaimana dikatakan oleh ahli seperti Wundt dengan benar. Pendiri di antaranya yang terbaik yang harus ditunjukkan oleh literatur psikologi eksperimental selanjutnya, dan sebagaimana kontribusi yang lebih penting untuk bab psikologi ini, dia dan muridnya yang bernama Ebert melakukan penyelidikan perintis dari hubungan yang mencakup Veit bahwa setiap praktik khusus berarti praktik bersamaan dari kegiatan terkait, dan menawarkan retensi permanen dari umum ke praktik khusus. Pertahanan yang kompeten dari hipotesis praktik bersamaan yang diwujudkan praktik generalitas identik atau serupa dan praktik khusus. Ia kemudian dijadikan subjek eksperimen theachistopik. Studi pneumatik yang dibuatnya bekerja sama dengan murid-muridnya yang mengklarifikasi keadaan perasaan dengan karya pernapasan. Untuk karakterisasi keadaan perasaan dengan kurva pernapasan sangat bagus untuk di dalam kategori jenisnya, tapi dia melangkah lebih jauh dan mengarahkan penyelidikannya itu yang sangat penting untuk dalam teori perasaan, yang dimana itu dijelaskan dalam artikelnya sendiri tentang kepekaan organ dalam. Ia sendiri menelaah pengalaman ahli bedah dan ahli patologi untuk teori sensasi organik, yang dimana teori tersebut itu terekspos merupakan kesepakatan si pengamat. Yang selanjutnya dalam bukunya tentang Intelligence and Will dalam bukunya tentang Intelligence and Will, Mann menyerang masalah dengan kompleksitas psikologi yang lebih besar atau satu tingkat lebih besar dari sebelumnya. Di sini ia membahas tentang kecerdasan dan kehendak masing-masing untuk dirinya sendiri dalam berbagai metode dan tingkatannya, atau berbagai metode dan level-levelnya. Dan masing-masing juga dalam hubungannya dengan yang lain juga tidak gagal untuk mengajukan pertanyaannya tentang pentingnya kecerdasan dan kemauan bagi kepribadian dan kehidupan di dalam ruang lingkup manusia. Buku ini penuh dengan pengamatan psikologis terhadap karakter individu dan dalam interpretasi yang tajam dari pengamatan kompleks ini di bidang pendidikan eksperimental. Memang benar bahwa studi dalam pendidikan eksperimental telah diterbitkan sebelum zamannya, tetapi Mann melakukan begitu banyak hal untuk memajukan dan memperluas jenis penyelidikan ilmiahnya itu, dan begitu banyak dia adalah pendiri pendidikan eksperimental sebagai disiplin khusus saat mengorganisir dan menstabilkan hasil-hasilnya. Yang harus kita puji, pada saat yang sama dia tidak menganggap pendidikan eksperimental sebagai keseluruhan pendidikan, yang dimana dia lebih mencari untuk menghubungkannya dengan prestasi para pendidik besar di masa lampau atau masa lalu. Selain itu, Mann sendiri percaya bahwa pendidikan hanya berkaitan dengan bimbingan sistematis anak
di sekolah, tetapi juga dengan pengajaran umum di luar batas ruang sekolah atau batas ruang lingkup dari sekolahan itu sendiri. Tugasnya dalam lingkup adalah untuk melayani tujuan peradaban di dalam negeri untuk memajukan pemikiran internasional atas masalah-masalah politik dan berbau sosial. Pengajaran publik dengan demikian harus dibangun di atas landasan nasional, tetapi dalam ruang lingkup karakter nasionalnya tidak boleh membuatnya buta terhadap kepentingan internasional. Jadi kita dapat menyimpulkan dari latar belakang pendahuluan ini bahwa Ernest Memon itu tumbuh sebagai putra salah satu pendeta Protestan bersama dua bersaudaranya di Werdigen dan di daerah Werdigen dan Langendiberg, yaitu di daerah perbatasan antara Rhineland dan Wetapia. Dan masalahnya yang terputus-putus sekolah tinggi, perguruan tinggi, Evangeliestudie Geestlich dan sekolah menengah di Elvieger, yang dimana dia lulus di abitur pada tahun 1883 atau 1883. Dia mengeluh karena terlalu bertele-tele dan tidak bisa dimengerti guru-guru. Membentuk latar belakang pengalaman pribadi untuk analisis kritis selanjutnya dari realitas sekolah. Studi tentang teologi Protestan yang diselesaikannya terdahulu sesuai dengan harapan yang ditekankan oleh ayahnya sendiri, tidak memuaskannya secara internal atau di dalam dirinya sendiri setelah ujian guru senior yang ada di negara bagian. Dalam studi agama dan bahasa Ibrani, Memon sendiri putus perjuangan internal yang kuat dari agama ide orang tuanya dan mengabdikan dirinya untuk medis, ilmu filosofis, dan studi tentang sejarah yang ada kaitannya dengan seni atau berbau seni. Dan yang selanjutnya, setelah dokter dengan filsuf Sigmund di Tübingen dengan topik tentang hukum dasar perkumpulan dan reproduksi, Memon menjadi mahasiswa, kemudian menjadi asisten oleh salah satu pakar ahli yang dimana itu memiliki nama Wilhelm Wundt di daerah Leipzig, yang dimana dia berada dihabilitasi pada tahun 1894 dengan investigasi tentang psikologi dan estetika ritme. Kepentingan estetika diperjuangkan tidak hanya dalam keilmuannya saja dalam bekerja, tetapi ditentukan oleh seluruh hidupnya, sambungan hidupnya, yang menurut penilaiannya Friedrich Friedrich diresapi oleh prinsip-prinsip estetika. Sejak pengangkatan ke Zurich pada tahun 1897, Memon mengabdikan dirinya secara khusus pada pertanyaan psikologis dalam bidang pendidikan yang ada di sekolah pada saat itu, yang dimana disimpan di Zurich. Dalam konteks ini, Memon sendiri menunjukkan ke kurikulum vitae-nya dengan rasa terima kasih atas magang sekolah selama kurang lebihnya itu 6 minggu selama studi teologi, dan yang dimana itu dia orangnya sekolah dasar sendiri belum pernah hadir gagasan tentang kehidupan sekolah sehari-hari, yang dimana diberikan untuk pertama kalinya
itu. Yang selanjutnya adalah dalam karya ilmiahnya, Meneman sendiri berkonsentrasi pada pengembangan yang dalam judulnya pedagogi eksperimental. Dan pedagogi eksperimental ini termasuk eksperimental dan pendekatan statistik, juga prosedur itu kita dapat menyebutkannya sebagai kualitatif empiris yang pada hari ini. Dan selain karya ilmiahnya, Meneman selalu mengabdikan dirinya untuk itu juga kebijakan sekolah dan tugas reformasi yang ada di sekolahnya itu. Detail kisah hidupnya ini dapat memberi gambaran mengapa dia mampu mengembangkan hubungan kekerabatan dan kedekatan tertentu dengan gerakan reformasi yang ada di daerah Hamburg, yang dimana di sana atau di Hamburg pada Karl Gizon dan kayak para ahli yang satunya, Karl Gizon berbicara tentang kelahiran kembali pendidikan dari semangat seni yang ada di Blickman pada tahun 1990. Di sana seorang telah mendeklarasi perang di lapangan, yang dimana ini namanya adalah pembiakan sekolah dengan metode militer, yang ada di Blickman pada tahun 1930 atau 1930. Dan ada persamaan penekanan pada pendidikan artistik, moral, dan intelektual. Hubungannya yang amat erat dengan ini, pemandangan pendidikan tidak berhenti sampai akhir hidupnya. Meneman sendiri telah merencanakan lapor kepada Wundt dalam obituasi, yang dimana itu diungkap sendiri oleh Wundt pada tahun 1915 atau 1915. Di tahun berikutnya lebih banyak pertanyaan yang muncul tentang psikologi teoritis dan filsafat juga dedikasi. Namun dia sendiri membantahnya. Meneman meninggal di Hamburg pada tahun 1915 dari 57 tahun pneumonia di tengah-tengah karya besar dan bahkan didesain lebih besar. Itu diungkap di Fischer 1915 atau 1915. Dan kita masuk ke yang selanjutnya adalah pekerjaan Meneman di Hamburg, yang dimana ini diulas pada tahun 1909. Senat Hamburg didirikan, yaitu dalam kurung pemerintah kota di negara-negara bagiannya, dan aplikasi sistem perkuliahan umum, yaitu hingga saat ini juga terdiri dari kursi untuk sejarah modern, hukum publik, ekonomi politik, dan juga bahasa dan kaitannya dengan budaya yang ada di Timur Tengah, dan geografi. Harus berkembang pesat seminar untuk studi Afrika, bahasa Asia Timur, dan budaya, dan antara lain filosofi dan filosofi harus ditambahkan. Orang yang bertanggung jawab atas masalah pengangkatan konvensi profesor, yaitu semua dosen kuliah umum dan lembaga ilmiah, menyarankan warganegaraan Hamburg atau Daem Parlemen, jabatan guru besar untuk ilmu filsafat murni.
yang dimana itu dibahas secara jelas, bukan perwakilan dari psikologi eksperimental, yang dimana selama ini dikenal dengan filosof hanya pada sisi-sisi sebelumnya. Alasan yang diberikan itu adalah filsafat murni mewakili ilmu pusat untuk semua disiplin ilmu perkuliahan dan juga untuk lembaga kolonial praktis ilmiah. Orang yang kemudian berurusan dengannya atau itu sendiri komite kewarganegaraan bagaimanapun memberikan penekanan pada seorang filsuf yang di samping juga harus menguasai mata pelajaran khusus psikologi di seluruh bidang filsafat itu, dia diharapkan untuk melakukan 3 tugas khususnya, yakni adalah pelatihan seminar guru sekolah dasar dalam psikologi eksperimental, yang dimana itu mengadakan kursus filsafat untuk guru senior dan filsafat analisis cara berpikir primitif masyarakat adat. Untuk deskripsi pekerjaan ini, masukan dari Society of Friends telah memberikan kontribusi yang sangatlah besar yang signifikan terhadap kewarganegaraan, yang dimana permintaan untuk latihan seminar dalam percobaan psikologi dan pedagogi eksperimental telah dibesarkan. Terus yang selanjutnya itu ada pada tahun 1910 atau 1910, Senat dan Kewarganegaraan memutuskan bahwa jabatan guru besar untuk ilmu filsafat, terutama di bidang ruang lingkup psikologi, harus didirikan. Yang ini diungkap pada Hamburg Arsip Negara, pembentukan jabatan profesor. Konvensi para profesor yang sekarang telah bertemu lagi sebagai komite pengangkatan, secara tegas mengacu pada pentingnya staf pengajar untuk resolusi kewarganegaraan, yang dimana ditafsirkan signifikasi psikologi sebagai penelitian eksperimental, ilmiah dan empiris ke dalam fenomena mental. Di Erzmenmen, Senat dan Kewarganegaraan yang disarankan, dia percaya satu, untuk menentukan seorang sarjana yang kemungkinan besar akan menyatukan kedua arah, yaitu satu, masuk ke mandiri, kepribadian terarah dengan perilaku yang menyenangkan, guru yang melalui kesempurnaan, dan kuliah menawan, yang ini ada di Hamburg di Arsip Negara. Ini dapat diasumsikan bahwa Hamburg fakultas juga sangat menentukan di sini. Dalam arti tertentu, Ernest Meumann telah menjadi salah satu dari mereka selama bertahun-tahun. Dia berulang kali di depan Society of teman-teman kuliah dihadirkan banyak orang, sekitar 1909, yaitu bertitle tentang beberapa masalah psikologi eksperimental. Bagian 1 baru hasil penelitian memori. Bagian 2 membaca dan menulis pada anak dan pada orang dewasa. Itu dilakukan Meumann pada tahun 1909 atau 1909. Presiden Dewan Sekolah Menengah atau Senator von Mel dibuat pada musim semi pada tahun 1911. Meumann ditawarkan berikut yang ada di Hamburg Arsip Negara.
Pendidikan tinggi dosen dan file personel. Rp10.000 gaji tahunan negara ditambah 8.000 tunjangan dari yang didirikannya pedagang pada tahun 1907 yang bertitle Hamburg Aufständig Foundation. Rp8.000 sebagai dana penyediaan untuk 10 kamar dan 2 aula gedung seminar yang ada di dalamnya seminar filosofis bersama didirikannya di Departemen Psikologis seharusnya. Bangunan ini berada di Kota Tua, Hamburg, Domsteg 8. Boleh dikatakan buayan historis dari jenderal sistem perkuliahannya yang muncul dari sekolah menengah akademik pada abad ke-17 yang dimana itu berada di Bolen pada tahun 1969 adalah satu yang dimana itu merupakan salah satu bekas rumah profesor tempat para sarjana masuk lingkungan langsung ke akademisi pernah tinggal di sekolah menengah penawaran tersebut juga, termasuk 15.000 mark untuk dana luar untuk mendirikan perpustakaan seminar dan sebagian dasar untuk kumpulan perangkat psikologis eksperimental 3.000 mark seperti biasanya anggaran tahunan dan akhirnya dana untuk satu pekerjaan ilmiah. Hari ini ia menjadi asisten ilmiah, mengatakan Ernest Memman menerima hari ini. Ia mengambil panggilan untuk kuliah umum di Hamburg. Dia mengirim dari Leipzig pengiriman dengan teks, "Terima kasih banyak atas tawaran Anda. Saya setuju dengan semuanya, terutama dengan hibah dari yayasan ilmiah." Dan sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan yang bab selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Fahrul Zikri Anafi. Saya undur diri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.